Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Channel kami kali ini kembali mengangkat kisah guru dari Syekh Zaini bin Abdul Ghani. Beliau memiliki guru secara ruhani yang pertama, yaitu Al-Alimul Fadil Syekh Ali Junaidi Brau, yang beliau inilah kemudian memerintahkan Sayyidi Abah Guru untuk belajar masalah Nur Muhammad dengan seorang yang alim ilmu ma'rifah, juga termasuk salah satu zuriat Al-Arsyadi, yaitu Al-Alimul Fadil Tuan Guru Haji Muhammad. Alimul Fadil Tuan Guru Muhammad dilahirkan pada tahun 1901. Ayahnya adalah seorang yang masyhur kawaliannya di bumi Antasari, yaitu Al-Alimul Fadil Syekh Salman Al-Farisi bin Alimul Allamah Qadi Haji Mahmud bin Puan Asiyah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ayah Tuan Guru Muhammad yaitu Al-Alimul Fadil Syekh Salman Al-Farisi. Selepas menuntut ilmu di Mekkah, beliau tidak langsung pulang ke kampung halaman di Martapura, tetapi singgah berdakwah ke daerah Riau, tempat kampung halaman istri beliau. Setelah istri dan anak beliau wafat, barulah beliau pulang menetap di Martapura. Kemudian atas saran dari ayahandanya Tuan Qadi Haji Mahmud, beliau tinggal bermukim di Desa Gadung, Tapin. Alimul Fadil Syekh Salman Al-Farisi kemudian menikah dengan perempuan Gadung bernama Ummu Salamah, yang dengan pernikahan inilah melahirkan Alimul Fadil Tuan Guru Haji Muhammad dan Hajjah Fatimah. Sayangnya ibunya tidak lama menemani Tuan Guru Muhammad. Sekitar usia Alimul Fadil 10 tahun, ibunya Ummu Salamah wafat. Kemudian di tengah kesedihan itu, ayahandanya Al-Alimul Fadil Syekh Salman Al-Farisi memerintahkan Muhammad Muda untuk menuntut ilmu agama di Martapura. Beliau mondok di rumah Tuan Guru Abdurrahman, seorang karabatnya di desa Kampung Melayu Martapura. Selama di Martapura, beliau belajar secara tekun dan semangat kepada tuan-tuan guru yang berada di seputar Martapura, dan juga beliau mulazamah mengaji dengan pamannya, Alimul Allamah Qadi Muhammad Amin. Sepulangnya dari menuntut dasar-dasar ilmu agama di Martapura, ayahnya Alimul Fadil Syekh Salman Al-Farisi menikahkannya dengan perempuan bernama Aisyah, yang dari pernikahannya ini melahirkan Jamaluddin. Namun sayang, tak lama di masa kanak-kanaknya, Jamaluddin wafat. Masa berkabung belumlah habis. Alimul Fadil Syekh Salman Al-Farisi mengajak Muhammad yang saat itu masih berusia 20 tahun untuk berhaji sekaligus menuntut ilmu di Mekkah. Berangkatlah Alimul Fadil Syekh Salman Al-Farisi membawa dua anaknya, Muhammad dan saudaranya yang berbeda ibu, Abdul Qadir, menuju tanah suci Makkah. Ayahnya membawa mereka berdua ke tempat para alim ulama saat itu untuk belajar. Di antaranya adalah sepupu beliau sendiri, yaitu Alimul Allamah Syekh Ali bin Abdullah Wujud bin Qadi Mahmud bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau dikenal dengan sebutan Syekh Ali Banjar. Syekh Ali Banjar adalah salah satu murid utama dari Sayyid Abi Bakar Syatta. Syekh Ali Banjar dipercaya untuk menjadi katib Sayyid Abi Bakar Syatta, dan salah satu tulisan yang diketahui hasil tulisan Syekh Ali Banjar adalah kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Di antaranya guru beliau di Haramain lagi adalah Syekh Mukhtar Lutfi, seorang pengajar dan imam Masjidil Haram yang berasal dari Jawa Barat. Di samping mengajarkan ilmu agama, Syekh Mukhtar Lutfi memberikan pelatihan cara-cara perjuangan, baik itu taktik perang serta kepanduan, kepada Alimul Fadil Tuan Guru Muhammad. Hasil didikan guru-guru beliau yang luar biasa di Mekkah itu tidak membuat Alimul Fadil Tuan Guru Muhammad merasa di atas segalanya, justru menambah ketawaduan beliau, sehingga sampai-sampai membuat beliau malu untuk pulang ke tanah air, dikarenakan merasa masih kurang dalam menuntut ilmu terhadap ulama-ulama yang ada di Haramain.
Melihat keadaan demikian, ayahnya Alimul Fadil Syekh Salman Al-Farisi memerintahkan agar supaya Alimul Fadil Tuan Guru Muhammad untuk sembahyang di Hijr Ismail dan berdoa meminta yang dikehendaki. Mematuhi perintah ayahnya itu, Alimul Fadil Tuan Guru Muhammad melaksanakannya. Dengan izin Allah, pada saat itu beliau dibukakan hijab melihat wajah mulia Sayyidil Wujud, Imamul Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara yaqazatan. Beliau bermusafahah dan mendapatkan amaliyah langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil karamah. Alimul Fadil Tuan Guru Muhammad menceritakan kejadian yang sudah dialaminya tersebut kepada ayahnya. Alimul Fadil Syekh Salman Al-Farisi paham dan menjelaskan bahwa itu adalah isyarat cukupnya untuk mukim di Makkah dan melaksanakan tugas baru, yaitu berdakwah di tanah kelahirannya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sekitar tahun 1928, berlayarlah mereka untuk pulang ke tanah air. Sepulang dari Haramain dan setelah berada di kampung halaman, beliau membuka pengajian di rumah beliau sendiri untuk meneruskan pengajian ayah beliau, Syekh Salman Al-Farisi. Masyarakat dari berbagai tempat berdatangan ke rumah beliau untuk belajar mengaji, baik ilmu tauhid, fiqih, tasawuf maupun ilmu lainnya. Terutama masyarakat yang berada dekat dari rumah beliau, seperti Gadung, Bakarangan, Paul, Parigi, dan sekitarnya. Sayyidi Abah Guru sekumpul mengaji dengan Alimul Fadil Tuan Guru Muhammad hampir selama lebih kurang 2 tahun, dengan pulang pergi Martapura Gadung 3 kali seminggu. Guru sekumpul ketika itu masih remaja. Ciri khasnya mengenakan kupiah hitam, dan kupiah hitam tersebut sampai sekarang masih tersimpan rapi di sana. Kemudian Alimul Fadil Tuan Guru Muhammad bersama Tuan Guru Haji Abdullah Siddiq bin Tuan Guru Haji Asnawi, sahabat beliau semasa di Mekkah, pernah mendirikan sekolah Islam di Kota Baru, tepatnya di desa Sungai Bali, dan beliau berdua sebagai pengajarnya. Selain mengajar, beliau juga berkebun menanam lada yang hasilnya dijual untuk digunakan sebagai biaya hidup. Sekolah tersebut berjalan baik dengan banyak muridnya serta didukung oleh masyarakat setempat. Kurang lebih selama 3 tahun sebagai pengajar sekolah Islam di sana, beliau berdua terpanggil untuk kembali ke rantau Tapin untuk melanjutkan cita-cita melakukan perjuangan mencapai Indonesia merdeka. Peran Alimul Fadil Tuan Guru Muhammad di masa revolusi. Pada zaman revolusi, Alimul Fadil Tuan Guru Muhammad dan sahabat beliau Tuan Guru Haji Abdullah Siddiq, juga Alimul Fadil Tuan Guru Zainal Abidin, termasuk tulang punggung Tapin untuk menjaga pertahanan dari serangan penjajah Belanda. Desa Gadung merupakan wilayah yang tidak dapat dimasuki oleh penjajah maupun kaki tangannya, sehingga Desa Gadung dijadikan sebagai tempat perlindungan dan mengatur strategi penyerangan. Alimul Fadil Tuan Guru Muhammad ikut melatih para pejuang tentang dasar-dasar kepanduan dan strategi bergerilya yang taktis dan akurat. Selain itu, beliau sebagai Tuan Guru juga menyangui murid-murid beliau dengan kekuatan batin. Pernah sekitar tahun 1957, Alimul Fadil Tuan Guru Muhammad menyelamatkan pejuang Republik seusai menyerang tangsi Belanda di Rumah Sakit Lepra Rantau. Saat itu, Alimul Fadil Tuan Guru Muhammad hanya membentangkan sarungnya dengan tangan kanan. Setiap pejuang yang masuk melewati sarung selamat tidak terbunuh oleh peluru Belanda, sebesar apapun peluru itu. Keteladanan akhlak Alimul Fadil Tuan Guru Muhammad. Beliau sangatlah tawadhu, tidak pemarah dan sangatlah pemurah. Sangat ramah dengan orang lain, sampai-sampai dengan binatang sekalipun. Selalu baik sangka dengan manusia. Kebiasaan beliau ketika berjalan di luar rumah,
selalu menundukkan kepalanya sambil membawa payung. Selalu mutaba'ah dengan Rasulullah, pejuang yang gigih dalam mempertahankan tanah air dan agama. Kecintaannya terhadap ilmu luar biasa, baik itu kepada penuntut ilmu dan ulamanya. Beliau setiap bertani dan berkebun pasti membawa kitab untuk dibaca saat waktu istirahat. Waktu kewafatannya pada tahun 1937 Hijriah, bertepatan pada hari Ahad 12 Ramadan, beliau membersihkan rumahnya, menyiapkan banyak makanan. Ditanya oleh keluarga, kenapa hal yang demikian dikerjakan? Jawab Alimul Fadil Tuan Guru Muhammad, karena besok ini diperlukan orang. Di malam harinya, selepas sholat tarawih, seluruh keluarganya di rumah dimintanya untuk tidur istirahat, agar besok bangun sahur segera melaksanakan ibadah. Tepat waktu sahur itulah, hari ke-13 Ramadan, Alimul Fadil Tuan Guru Muhammad berpulang ke rahmatullah. Salah satu dari tanda kemuliaan Alimul Fadil Tuan Guru Muhammad, saat awal dimakamkan, disaksikan saat itu makam beliau mengeluarkan cahaya. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdina al-husna bihurmatihim, wa amitsna fi tariqatihim, wa mu'afatim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.